Shalom, selamat pagi jemaat yang sangat diberkati dan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat GPD Ebenezer dan juga jemaat GPD Gloria. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi. Kita sadar dan kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh dengan segala keagungannya. Bahkan Tuhan sendiri memiliki 365 gelar Allah. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari salah satunya, yaitu Yehova Sabot. Dan itulah judul renungan hari ini, Yehova Sabot. Yehova Sabot bisa disebut juga dengan Tuhan semesta alam. Bahkan bisa disebut juga dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan ingin memberikan hak istimewanya untuk kita semua supaya kita bisa mengalami kemahakuasaannya atas kehidupan kita. Ya, di saat Tuhan mengizinkan suatu masalah hadir di dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Tapi Tuhan ingin memakai masalah itu untuk menyadarkan kita semua bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, bahwa Tuhan sanggup untuk selalu buka jalan atas setiap masalah-masalah kita. Seperti kisah Daud dan Goliat, di mana Daud tidak mengalami ketakutan saat Daud menghadapi raksasa, saat Daud menghadapi masalahnya. Kenapa Daud tidak takut? Karena ada penjagaan Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-45. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, amin. Setiap kita memiliki masalah masing-masing. Bahkan di ayat ini bisa digambarkan masalah itu tidak hanya raksasa itu sendiri, tidak hanya Goliat itu sendiri, tapi ada pedang, ada tombak, ada lembing. Tapi Daud menghadapi semuanya itu hanya dengan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan semesta alam. Ya, kita harus mengikuti teladan Daud, di mana kita juga harus mau menghadapi masalah-masalah kita dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan kekuatan, nama yang penuh dengan keselamatan, bahkan nama yang membawa kemenangan. Amin. Kita juga bisa belajar dari kisah Nabi Elisa, di mana saat itu bangsa Aram ingin menangkapnya, bahkan mereka sudah mengepung kediamannya, mengepung rumahnya. Dan hal itu menimbulkan ketakutan yang dirasakan oleh bujang dari Nabi Elisa atau pelayan dari Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa tidak merasa takut. Bahkan Nabi Elisa menguatkan bujangnya. Kita bisa membaca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Ayat 16 jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Kenapa bujang itu tidak bisa melihat kuasa Tuhan? Karena ada ketakutan yang menutupi kuasa itu. Tapi beda dengan Elisa. Elisa menjauhkan ketakutannya sehingga dia mampu melihat kuasa Allah. Dia mampu melihat pertolongan Tuhan. Jadi apakah kita mau seperti bujang dari Nabi Elisa yang memiliki ketakutan dalam menghadapi masalah? Atau kita mau seperti Nabi Elisa yang memiliki iman bahwa ada penjagaan Tuhan di dalam kehidupannya? Pastinya kita ingin seperti Nabi Elisa.
yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita, menolong kita, dan penyertaan Tuhan akan senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca kembali firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai ke 11. Ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Inilah firman Tuhan yang ingin meneguhkan iman kita, supaya kita terus percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Itulah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita semua, bahwa ada perlindungan yang begitu nyata, bahwa ada penjagaan Tuhan atas kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi jangan takut saat kita diberikan izin sama Tuhan untuk menghadapi suatu masalah, karena ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Jangan takut ya, karena Tuhan semesta alam akan selalu ada di pihak kita, akan selalu mengasihi kita, akan selalu memberikan kekuatan, keselamatan, dan kehidupan yang luar biasa bagi kita semua. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan semakin bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Engkaulah Tuhan semesta alam, Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, yang selalu menjagai kami, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan izinkan kami untuk selalu memiliki iman dan membuang segala ketakutan kami, sehingga kami lebih lagi bisa melihat kekuasaan-Mu, bisa lagi melihat kuasa-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami, serta masa depan kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.